kita kali ini adalah seorang ibu rumah tangga, namanya Nina. Dia pengen mencari suaminya yang sudah 1 bulan ini tidak pulang sama sekali. Seorang ibu rumah tangga yang benar-benar berjuang buat keluarganya, sayang terhadap suaminya, tapi ternyata suaminya menghilang udah 1 bulan, gak ada kabar sama sekali. Karena perusahaan cuma memperbolehkan cutinya selama seminggu, sedangkan klien kita cerita bahwa suaminya yang namanya Anton ini cutinya mintanya 1 bulan. Ya, sekarang kita langsung menuju ke tempat pertemuan kita dengan klien kita Nina. Ya. Dia janjian sama kakak iparnya katanya ya untuk ketemuan di sini. Iya. Ya udah, ini kita langsung turun. Langsung udah sampai nih di rumahnya. Dan itu siapa ya? Kakak. Mungkin kakak iparnya deh yang dia bilang. Oh, bukan klien kita ini? Kan kayak gitu. Kok dia kayak curiga ngeliatin kita? Halo, Bu. Ya, ini rumahnya Nina bukan? Rumahnya Nina ya? Oh, keluar. Nina. Ibu. Ya, Mandala. Nina itu tinggal di sini, Bu? Iya, betul. Oh, iya, makanya tadi saya pikir ketemuannya di sini. Ternyata dia tinggal di sini ya? Oh iya. Tapi udah janjian memang Ibu. Saya juga lagi nungguin Nina. Oh, Nina memang lagi juga nungguin. iya. Jadi gini, Bu, kita ini dimintain tolong sama Nina dari tim untuk ini nyari ya? suaminya. Dari tim Antv. Iya, betul. Iya, betul, bikin merek Ibu. Aduh, Ini- Mas, saya udah bilang Mas, dia nggak usah lah ikut-ikut kayak acara kayak gitu. Ya itu kan masalah urusan keluarga Mas, nggak usah lah perlu dikasih seperti ini, kan malu sama orang. Iya, kita sudah bilang, saya bilang ya, sempat kita bilang juga, tolong dipikirkan lagi. Tapi kata dia soalnya udah berusaha mencari kemana-mana suaminya, tapi nggak ketemu. Nina Makanya itu cuma berlebihan aja Mas. Itu Anton mungkin dia lagi ada urusan kerja. emang ada urusan kerja, bukan Iya. pergi gitu aja bukan? Enggak, dia ada urusan kerja. Tapi masa berlebihan kok begitu sih, Bu? Iya. Bukan Ya, dia mungkin- karena nggak ada kabar. Ya mungkin gitu dia karena khawatir aja mungkin. Iya, betul. Ini Kayak kita cuma nolongin aja sih tadi. Udah lebih baik nggak usah deh Mas, lebih baik nggak usah deh. Tapi mungkin mau ngobrol sama Ninanya langsung aja soalnya juga Nggak usah, nggak perlu. udah janjian. Enggak, kalau saya enggak apa-apa. Nggak usah Mas, nggak usah. Saya nggak enak takutnya maksudnya nanti ini udah janji mau datang. kita diusir, Bu? Iya, nggak Hah? usah ikut acara-acara seperti ini Mas, malu saya Mas. Takutnya udah janjian Nggak usah soalnya. Mbak, nggak usah Mbak. Iya. Apa sih kamu Nina, ngapain sih kamu ikut-ikut acara? Ini tiba-tiba kakak iparnya masa nggak suka sama kita dan memberikan masukan sama kita supaya jangan mencari yang namanya Anton. Loh, kenapa coba? Alasannya apa? Gue sama Feli bingung. Kok kakak iparnya atau kakaknya Mas Anton sendiri melarang kita mencari Mas Anton, adiknya dia. Nah, udah kakak bilang, kamu nggak usah ikut acara-acara seperti ini. Malu Nina. Sama keluarga kita kan malu tuh dilihat-lihatin sama orang. Nggak bawa tim seperti ini Nina. Kak, tapi mereka itu mau ngebantu Kak buat cari adik kakak Iya. yang udah 1 bulan. Tapi nggak bukan pulang. seperti ini caranya. Kan kita bisa bicarakan secara keluargaan. Nanti kita omongin baik-baik sama keluarga. Tante, maafin saya ikut campur kalau memang bisa diselesaikan secara Mbak, kekeluargaan. nggak usah ikut campur, Kenapa Mbak. dibiarin sebulan Keluarga saya ini hilang? urusan keluarga Iya, saya. kenapa Mbak, dibiarin nggak usah sebilang? ikut campur lah. Mbak, dia pergi aja lah Mbak. Maksud saya, Nggak usah. punya perasaan dong, Nggak istrinya usah, kan Mas. kasihan. Mbak ini punya suami kan? Mbak Iya, punya tahu. suami baru Iya, ngerti tahu. juga. Udah sebulan loh, Mbak. Mbak nggak kasihan apa coba, Mbak Mbak? lebih tahu. Kak, Mbak, Anton itu adik kakak. iya tahu. Tapi kakak lebih tahu Nina. Lebih Mbak nggak tahu. khawatir sih, Mbak. Ini Mbak nggak khawatir kenapa? Udah sebulan loh, nggak ada kabar, nggak pulang-pulang. Iya, saya ngerti. Atau jangan-jangan dia ada pihak ketiga? Enggak, Mas. Saya lebih tahu. Saya kakaknya. Saya lebih tahu. Atau jangan-jangan selama ini Mbak yang umpetin mungkin karena sesuatu? Enggak. Dia sebelumnya udah bicara sama saya. Saya tahu dia kemana. Bicara apa? Tahu Dia kita mau ada keperluan. Barusan ngomong, bicara apa? Bicara keperluan. Berarti Mbak tahu dong berarti. Iya kan, bicara berarti- apa? Dia mau ada kerjaan. Nah, kenapa istrinya nggak tahu? Ya, Kenapa itu istrinya urusan kantor nyariin? dia. Loh. Kakak juga seorang Udah Nina, istri, Kak. kamu Gimana? Jangan gitu Mbak. Astagfirullahaladzim, kasihan.
ini gara-gara Mbak kan ini kan seperti ini. Ayo. Mbak tadi. Mbak tadi. Udah nggak usah berantem di sini. Udah. Dan kita Nina ini berdebat sama kakak iparnya. Dia kekeh, dia minta tolong sama kakak iparnya untuk mencari di mana keberadaan suaminya. Tapi dia malah dimarah-marahin. Nina ini dimarah-marahin, Nina ini diomel-omelin, bahkan didorong, dikerasin, dipaksa untuk nurut sama kakak iparnya. Akibatnya apa? Nina ini shock, dia kaget, kemudian jatuh di situ dan nafasnya tersengal-sengal di situ. Ternyata Mbak Nina ini punya penyakit jantung. Mbak? Mbak, mengapa apa? Mbak nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Mbak, aduh, nggak usah dipaksain, bisa nggak? Udah tiduran dulu Nggak, aja. tiduran dulu aja. Minum. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, minum terus. Mbak, kita bawa ke rumah sakit aja. Nggak apa-apa, Mina. Takutnya nanti kumat lagi gimana nih? Itu jantung tadi, Mbak. Iya. Suka kamu. Mbak, ini nggak apa-apa ini sekarang. Udah mendingan atau gimana? Udah enakan. Mas, Mbak, Iya, Mbak. saya mau minta tolong. Tolong cari suami saya. Udah 1 bulan nggak pulang. Dia bilang sama saya waktu itu dia dinas di luar kota 1 minggu. Tapi ini udah 1 bulan. Udah lebih dari apa yang dia janjiin. Saya udah tanya sama kantor, saya udah tanya sama keluarga yang lain, sama semua teman-temannya dia. Keluar kota Nggak ada yang tahu. Dia cuma bilang dia mau keluar kota. daerah mana? Dia nggak bilang sama saya. Itu emang kerjaan kantor. Iya, dia bilang dia dinas. Udah coba cek ke kantornya, Mbak. Udah, Bilang apa kantornya? malah kantornya bilang dia minta perpanjang waktu buat cuti 1 bulan lagi. Alasannya apa? Ada urusan keluarga. Urusan keluarga. Berarti keluarganya tahu masalah itu? Nggak ada yang tahu. Mungkin lagi ada masalah apa nggak sama keluarganya mungkin? Ada Nggak masalah? Nggak ada. Sama mbaknya? Sama saya pun enggak. Saya menduga dia punya selingkuhan atau mungkin udah nikah siri. Kenapa Mbak menduga begitu? Ngomong kayak gitu? Udah 1 bulan soalnya Mas, sebelumnya nggak pernah kayak gini. Enggak, Iya. maksudnya sebelum-sebelumnya tuh ada yang orang WA, SMS, atau apa ke dia? Mencurigakan dari Waktu dia. itu Rila. Rila. Rila, namanya Kenapa Rila. Ya, waktu itu dia WhatsApp. Mbak juga perempuan. Sebagai seorang istri gimana Mbak? Ada temennya Rila yang ngasih tahu kalau Sisil sering makan siang sama Mas Anton suami saya. Coba Mbak, gimana Mbak? Ya mungkin teman bisnisnya kali ini. Tapi masa Sambil harus meeting sesering kali, itu enggak Mbak? ya? Terakhir sama Sesering itu? Sisil, Sering iya banget. tuh. Kali Apa? maksudnya. Pembicaranya apa? Nggak tahu, cuma bilang ngadu kayak gitu aja. Terakhir, sebelum suaminya ini pergi meninggalkan rumah, dia sering kontek-kontekan sama yang namanya Sisil. Di chatnya itu disebutkan bahwa mereka janjian tuh ketemu. Ada sesuatu yang mau diomongkan. Apa ini yang mau diomongkan? Aku nggak kenal Mbak sama Sisil itu nggak kenal. Aku cuma tahu yang namanya Rila. Ini, Sisil ini kan teman kantor suami kamu. Ya kan, suami kamu Mas Anton kan? Nah, kamu dapat informasi tentang Sisil ini dari Rila kan? Nah, berarti Rila juga tahu dong. Kenal sama Sisil dong pasti. Iya kenal. Iya, kenal. makanya Iya. kenal. Terus kenapa nggak minta tolong Rila juga? Nah, waktu ditanya sama Rila, Rila bilang memang suaminya ini sering ngobrol sama Sisil. Minta tolong dong sama Rila, di mana keberadaannya Sisil? Rila bilang Sisil ini saat ini lagi makan siang di sebuah kafe. Coba aja datang ke sana. Yang namanya Sisil agak kurus gini orangnya ya. Iya. Stop. Ini sini. Iya. Oh iya. Mas, ya. Ini kepapangan Jepang itu sana ya? Iya. Dari Jepang. Oh ya sudah. Yuk kita cari langsung orangnya. Nah, ini cuma ini doang.
Ya ini aja. Oh iya, ini orangnya. Oh jadi kamu yang namanya Sisil? Iya, aku Sisil, kenapa ya? Kamu ada hubungan apa sama suami saya? Hah? Di mana suami saya? Siapa? Mas Anton, gak usah pura-pura nggak tahu. Saya nggak tahu siapa suami Anda ya. Kamu mau coba ngerebut dia dari saya? Saya Saya nggak itu tahu, istrinya. saya nggak tahu Saya itu siapa istrinya. Anton. Saya Saya nggak istrinya. Gak usah pura-pura nggak tahu kamu. Mbak dengerin Mbak, sabar dulu Mbak, sabar dulu. Mbak sering ngechat sama Mas Anton kan? Ada Iya, buktinya. Coba tunjukin ada. buktinya. Nih. Mbak nggak usah Tuh. bohong. Enggak, saya nggak. Kamu sering makan siang Mbak, sama suami sabar saya dulu. kan? Mbak. Sabar dulu Mbak, kita mau tanya baik-baik kok Mbak. Sisil, Mbak, Sisil, kamu kita mau ngapain, tanya, Sisil? kejar. Sisil. Mbak, suami saya di mana, Mbak? Saya nggak tahu. Suami saya udah sebulan nggak pulang, Mbak. Saya nggak tahu dia di Mbak, mana. kita ngomong Kamu baik-baik. yang terakhir sama dia, Kita kamu ngomong sering makan baik-baik. siang. Mbak, kita ngomong Saya suka baik-baik. baca chat Mbak. kamu sama suami saya. Ini buktinya. Kan saya udah Mbak, bilang tadi. Lihat dulu. Ngomong nggak baik-baik. Gak Mbak. usah pura-pura nggak tahu. Mbak, kejar. Mbak. Mbak. Buru-buru keluar, kemudian dia menuju ke kantornya. Di kantornya juga sama. Kita tanyain, kita mintain tolong, dia nggak peduli. Dia cuma angkat kaki, buru-buru masuk ke dalam kantor dan kita dihadang sama security. Coba. Sisil tunggu. Ada apa, Bu? Pak. Pak, Ini ada rencana apa? Saya Iya, minta sebentar, tolong, Pak. segala. Pak, sebentar. Nih kita mau ketemu tadi Mbak Mau Sisil. ketemu sama Sisil, Pak. Pak, sabar dulu, Bapak Pak. kenalkan Pak sama suami saya, Pak. Pak Anton. Pak, dengerin Pak, suaminya juga kerja di sini, namanya Pak udah Anton. nggak pulang Ini sih. istrinya Pak. Makanya dia mau tanya masalah Pak Anton ada di sini. Iya, tapi Dia kan mau Pak tanya Anton masalah lagi Pak Anton di cuti, sini. Pak. Iya, makanya kita mau ketemu sama tadi Mbak Sisil. Kita mau ketemu Mbak Sisil. Ya, ataupun manajernya di sini bisa Pak, ketemu sama siapa manajernya. Tapi Bu Sisil nggak mau ketemu, Mbak. Tolong kerjasamanya, Mbak, tolong ya, Mas. Tolong keluar, Mas. Iya, tapi kan. Bu, ayo. Pak sabar Pak, bisa. Pak, astagfirullahaladzim Pak, nggak usah dilempar seperti itu dong Pak. Ya dia ini kan juga punya hati, punya perasaan juga. Apa kalau lempar seperti itu, Bapak mau istrinya dilempar seperti itu? Nggak mau kan? Tapi Mas, tolong kerjasamanya, Mas. Bu Sisil nggak mau ketemu, Mas. Jadi Saya tolong kerjasamanya nggak sekarang, mau Mas. ketemu sama Ibu Sekarang. Sisil. Saya nggak mau ketemu sama Ibu Sisil, saya mau ketemu sama manajer di sini bisa? Mas dan Mbak dan semuanya kamera-kamera ini cepat bubar. Ayo bubar. Cepet bubar. Ayo, Mas. Ayo. Pasti Sisil ini tahu sesuatu. Akhirnya kita tungguin di mobil, kita intai dia. Saya tambah yakin Sisil itu pasti ada hubungan apa-apa sama suami saya. Mbak, tenang dulu, nanti kamu lagi sakitnya. Jadi saya harus gimana ini? Ya aku telepon teman aku dulu. Ya, coba telepon Mira deh, minta nomor telepon Sisil mungkin. Rila, kamu gimana? Aduh, aku minta tolong banget sama kamu. Tolong ngomong sama Sisil. Dia suruh keluar, ini aku depan kantornya. Apa? Tuh kan bener dia teleponan sama Mas Anton. Aku aja istrinya. Nggak diangkat-angkat nelpon. Aduh. Tuh, yaudah ya. Dia mau keluar kantor ya. Ayo, itu dia. Sisil, tunggu. Apa, Ban? Tunggu. Sisil. Mbak, sebentar, Mbak. Kita panggil yang namanya Sisil, dia tetap masuk mobil dan kabur dia sekenceng-kencengnya. Ini pasti ada yang nggak beres. Kalau dia nggak kabur, ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia udah kabur begini, nggak peduli sama kita semua, berarti dia ini ada masalah dengan Anton. Buru-buru kita kejar. Cepet mas. Aduh, itu mau kemana? Itu. Jangan dia mau ketemu Anton lagi. Iya. Soalnya kan tadi habis teleponan kan katanya.
lagi telepon sama siapa tadi katanya? Iya, kata Rila lagi telepon Sama Anton. Iya. Oh bisa jadi dia ketemu. Ayo Mbak cepetan. Cepetan Pak, jangan sampai hilang Pak ya. Pokoknya Pak, itu silver itu Pak. Silver dong, Iya. Pak. Pak, itu Pak belok Pak. Pak, ayo Pak, ayo Pak. Ayo Pak. Jangan dia ketemu Anton ini Pak, ayo Pak. Pak, ayo dong Pak. Sabar Mbak, nanti jangan. Salip aja Pak. Ayo masuk Pak, ini Pak, ini apa ini pas banget Kak. Dia turun lagi. Ayo cepet Kak. Mbak cepet. Sisil. Sisil. Mbak keluar dulu deh Mbak. Mbak ngomong sebentar deh. Ayo Mbak. Ayo Mbak pegang. Ayo Mbak cepet. Ayo Mbak keluar. Ayo keluar. Kamu habis teleponan sama suami saya kan di sini? Aku nggak tahu. Aku udah bilang kan sama kamu aku nggak tahu. Aku sih, aku. Aku nggak tahu dia. Aku. Kamu sering buat Mbak udah lah kasih tahu. Mbak. Aku nggak tahu dia. Udah dong Mbak, ngaku dong Mbak. Mas dari tadi nggak kasihan sama istrinya Mbak ini. Mbak punya hati nggak? Itu ada chatnya semuanya, nggak mungkin kalau nggak tahu. Kalau Mbak nggak tahu Mbak kenapa menghindar? Mbak ngaku kalau nggak Mbak nggak mau ngaku kita akan ikutin terus. Selingkuh ya sama suami saya. Saya nggak selingkuh. Terus itu ada chatnya, coba. Udah nggak mau ngomong Ini aja. chatnya kan? Aku nggak tahu. Kamu tuh nggak tahu di mana. Aku nggak tahu suami aku di mana, jadi nggak usah kayak. Mbak udah makanya kasih tahu aja di mana. Aku nggak tahu Anton di mana. Kamu menghindar. Kamu apa sih? Sesuatu kan tentang Anton. Aku udah bilang aku tuh nggak tahu di mana Anton. Telepon suami saya. Telepon Telepon aja nggak diangkat saya istri. Coba lihat HP Mbak. Coba lihat HP Mbak. Apa kamu sama suami saya? Coba lihat sendiri. Apaan sih? Ini nggak balik Nggak ke bener kan? Telepon sekarang. Bilang suruh pulang. saya mohon. Itu ada telepon, coba lihat. Iya ada. Panggilan terakhir ini siapa? Anton tuh bener Anton. Ya udah saya telepon Anton sekarang. Bener itu Anton kan? Iya kan? Berarti Mbak telepon Anton kan tadi? Tapi saya nggak tahu keberadaan dia sekarang tuh di mana. Kamu jangan bohong. Saya nggak tahu kan saya udah bilang saya nggak tahu. Halo, Anton, kamu bisa ketemu aku nggak sekarang? Mas, ini aku Mas, istri Lepasin dulu. Aku Nina Mas. Iya lepasin dulu. Aku suruh Anton ke sini. Sini. Mas, halo. Mas. Tuh kan, kalau sama kamu mau ngomong sama Minta aku. nomornya coba tolong, nomornya mana? Nomornya mana? Kenapa nggak kamu sendiri yang telepon Nomornya. Anton? Iya, Ya, udah jangan. Coba lihat nomornya. Nomornya mana? Nomornya mana? Nih, catat nomornya. Aduh Mas, mau sampai kapan Bang ngomong aku ini ya? Udah kelihatan jelas chatnya Mbak sama Anton ada. Terus barusan nomor teleponnya Anton juga ada. Nomornya baru atau lama? Coba lihat. Nomor baru Mas. Bukan baru kan? Oke, gini. Punya nomor dia. Coba catat nomor itu. Dan berarti Mbak ada hubungan kan sama Anton? Dia sebenarnya nggak ada hubungan apa-apa sama Anton, demi Tuhan katanya. Kalau nggak percaya nih, saya punya chat yang sebenarnya saya punya WA yang sebenarnya hubungan saya sama Anton seperti apa. Ditunjukin sama kita WA-nya. Dia mau tahu rumah seseorang di daerah Cilengsi yang bernama Marni. Siapa Marni itu Mbak? Saya nggak tahu. Itu bukan urusan saya. Dia minta tolong itu. Sama kamu, saya itu istrinya loh. Saya nggak tahu. Dia ada urusan apa sama Marni, saya nggak tahu. Terakhir, Anton itu nelpon Sisil, minta tolong tanyain Sil, saudara kamu yang ada di Cilengsi. Tanyain di sana tentang Ibu Marni, siapa tahu ada yang tahu di mana keberadaannya Ibu Marni. Sini HP saya. Mbak, ini bener nih Mbak, gak usah bohong loh Mbak. Mbak, Mbak. Sisil tunggu. Sisil. Siapa lagi Marni? Cilengsi, aduh itu apa lagi? Ya mungkin dia sendiri nggak tahu. Dia cuma dimintain tolong. Tapi kenapa dia lebih cerita sama temennya? Aku ini istrinya loh Mas. Nah, coba Mbak introspeksi diri Mbak deh. Kenapa dia lebih milih cerita sama Nah, teman itu kerjanya makanya. dibanding sama Mbak yang istrinya? Kita harus gimana Mas? Ya kita carilah ke Cilengsi juga. Udahlah, kita ke Cilengsi Ya, aja. kita nanti bagi tugas sama Jack, tolongin Jack. Coba tolong cariin ya di Cilengsi namanya Ibu Marni. Nah akhirnya kita minta tolong sama Jack dan tim riset kita coba cari di daerah Cilengsi. Sambil kesimpulan bahwa kita break dulu pencarian sambil menunggu Jack sama tim riset mencari informasi tentang Marni.
Beberapa hari kemudian, setelah Jack berusaha untuk mencoba survei, cari informasi, tanya dari satu orang ke orang yang lainnya, di mana keberadaannya Ibu Marni, akhirnya tim menemukan rumahnya Ibu Marni. Buru-buru gua ajak klien kita, Nina, ajak Feli, kemudian menuju ke tempatnya Ibu Marni. Misi, Assalamualaikum. Misi, ini rumahnya Ibu Marni benar? Iya benar, ini dari mana ya? Oh iya. Ya kita di Antv, Mbak. Ibu Marninya ada? Ini ada apa ya dari Bu Marni? Ini Ya, saya kita- Nina, saya kita Nina. mau ngobrol-ngobrol Ini aja, dengan Mbak. bahasa siapa? Oh kamu Nina? Ya, ini bahasa siapa namanya? Nggak ada. Hah? Mbak. Kenapa sih, Mbak? Mana Mas Anton, Mbak? Mana suami saya, Mbak? Mbak. Mas Anton. Mbak. Mbak. Mbak, ngomong ada masalah apa sih, Mbak? Mas Anton. Itu mbaknya, itu mbaknya. Mbak. Mas Anton. Saya tahu kalian pasti ada di dalam. Kamu selingkuhan Mas Anton ya? Mas Anton Mbak, suami saya. astagfirullahaladzim, Mbak. Ini kan cuma sebentar aja nggak bisa, Mbak. Udah, berisik. Ada ibunya, mungkin ibunya ngumpet Saya kali ada ya. di dalam. Mas Anton. Ada ibunya, atau tanya warga sini deh, tanya warga sini deh. Ayo, Mbak, kita udah, tanya. Mbak. Kalau Anton. Mbak, udah dong. Tanya deh, tanya. Mbak, ini kalau Antonnya ada, dia pasti dengar, Mbak. Dia tadi teriak-teriak. Dia di dalam, dia nggak mau keluar. Suami saya ada di dalam. Dia lagi selingkuh Mbak sama suami saya. Bu, permisi, Bu. Mbak, udah, itu. Mau numpang nanya. Tanyain ayo. Ini rumahnya Ibu Marni, bukan? Iya. Betul, Ibu Marni ya? Tadi saya gedok-gedok ada anaknya, ada perempuan kecil itu siapa ya? Itu anaknya, Bu? Anaknya. Siapa namanya? Wuri ya? Pas kita ngobrol sama tetangga, tiba-tiba Wuri ini lari sekenceng-kencengnya. Hah? Itu. Kejar! Ayo, Mbak. Ayo, cepet, Mbak. Tangan aja! Mbak, cepet. Tangan aja! Mbak, ngapain lari-lari ya? Ayo. Kenapa kamu kabur? Mana suami saya? Saya nggak tahu apa-apa. Ini ada apa ya? Mana Mas Saya nggak tahu Anton? apa-apa. Kamu ngerti di mana Ini suami saya? tuh, ini pasti ada yang sembunyi ini pasti ini. Marni, di mana suami saya? Mbak, sabar dulu bisa nggak? Mbak, sabar dulu bisa nggak? Coba. Mbak, coba cepet. Emang ada Ya, apa-apa? sabar. Mbak, coba ngomongnya satu-satu ya. Ada apa sih? Saya nggak tahu apa-apa. Saya pusing. Ada ibu-ibu di rumahnya tadi tuh. Tuh, siapa itu? Seorang ibu-ibu di situ manggil kita semuanya. Ada apa ini? Kenapa ini anak saya dengan anak saya? Kenapa ini? Buru-buru kita lari di situ. Kita lari, kita samperin dan kita tanya, Ibu ini benar Ibu Marni? Dan dia bilang, iya saya Ibu Marni. Ibu, maaf, Ibu kenal sama Mas Anton? Nah, ini Bu. Saya kenal Mas Anton. Ibu Marni ini cerita kalau ternyata dia ini tahu semuanya tentang Nina dan Anton. Sewaktu Nina ini masih kecil, Ibu Marni itu kerja sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya mereka. Dulu saya pernah kerja di orang tua kandung kamu, tapi orang tua kandung kamu tuh ada masalah. Makanya saya bawa kamu pergi. Saya selamatin kamu. Maksudnya apa, Bu? Saya nggak ngerti. Ibu kandung saya tuh udah meninggal. Saya nggak bohong. Ibu kamu kan Bu Is kan? Iya. Ternyata Ibu Marni ini tahu semuanya. Siapa sebenarnya orang tuanya Nina. Kenapa Nina dititipkan sama orang tuanya yang saat ini sudah meninggal dunia? Ada alasannya. Ibu nggak usah ngarang cerita, Ibu. Ngomong yang sebenarnya, Ibu. Orang tua kandung saya itu udah meninggal. Ibu jangan bohong. Ibu tolong lah, Ibu. Tuh, Ibu kan jadi begini, Bu. Dia kaget, dia shock, dia mau pingsan di situ. Akhirnya ditolongin sama tim kita. Diajak ke mobil di situ dan gue dipanggil sama Ibu Marni. Dan Ibu Marni ini cerita sama gue bahwa ibunya Nina sebenarnya itu pengen menjadikan Nina sebagai tumbal pesugihan. Ngomongin apa ya, Mbak? Mbak? Gak tahu makanya ngomongin apa ya? Tadi serius banget, iya. Kayak dia tahu sesuatu deh, Mbak. Nah, kemana Anton ini? Kenapa Anton kok menghilang dari rumahnya?
Ibu Marni cerita Anton itu menghilang 1 bulan yang lalu. Bukan menghilang, tapi dia berusaha mencari di mana keberadaan orang tuanya Nina. Apa ya? Aduh. Mbak mau kemana mbak? Bentar. Ya? Apa? Ngomongin apa? Kenapa? Ya apa sih? Ayo ngomongin apa? Ada apa sih? Lagi jalan ke rumah. Kemana? Kan nyari Anton. Kamu udah tahu alamatnya? Udah ada alamatnya. Loh, Mas, Mbak, ada apa sih sebenarnya? kok bisa udah tahu tempatnya Anton sih? Iya, kita dapat tadi kan ngasih tahu sama ibu itu. Oh, ibu itu ngasih alamat Anton? Iya, tadi ibu itu ngasih tahu alamatnya Mas Anton. Jadi ada kemungkinan Mas Anton di sana. Dari tempatnya Ibu Marni, ya. Kemudian kita berangkat menuju ke tempatnya Dito sambil mencari di mana keberadaannya Mas Anton. Ya, sekarang kita akan melanjutkan pencarian lagi. Terakhir kita dapat kabar dari Ibu Marni kalau untuk mencari Mas Anton ini kasih sesuai alamat yang dia pandu katanya. Di sana yang ada temennya namanya Mas Dito. Oh ya? Ya. Tadi kamu nggak nyebut? Tadi kamu nggak kasih tahu ada namanya Dito? Ada namanya Dito. Tadi kamu kasih tahu Jack. Ini tempat apa? Ini daerah apa sih ini? Kita mau kemana sih? Makanya, ini tempat siapa sih man sebenarnya? Itu Dari dikit. tadi nggak sampai-sampai sih? Bentar lagi nyampe kok. Kita kan. Nah, Gimana Jack? Udah deket Jack? yang mana sih? Katanya rumah Anton. Oh ini kan nomornya ini. Depannya. Nah ini depan itu nomornya. Beneran nih? Iya bener. Sampai akhirnya kita sampai di rumahnya Mas Dito, ya. Kemudian gue suruh Feli sama Nina tunggu di mobil dan Feli supaya nenangin Nina. Mana? Ini. Oh iya tuh bener tuh. Itu ada orangnya tuh. Ya udah, ayo mbak, langsung mbak yuk. Udah, Feli. Ayo ketemu Mas Anton kan? Ayo dong. Jadi gini, Feli nungguin aja Mbak Nina di sini, biar aku yang nemuin. Ya, kenapa aku nggak boleh ketemu Mas? Dia kan suami aku. Iya tunggu Emang sebentar. ada apa sih Mas sebenarnya Mbak? Aku makin gak ngerti deh, makin bingung. Ya nanti biar aku yang ngomong dulu sama orang ini. Tapi emang itu Anton mbak, coba lihat deh. Bukan ya kayaknya. Bukan Anton. Bukan. Ini rumah siapa? Katanya ini rumah Anton. Bukan. Bukan. Katanya ini rumah Bukan Anton suami gimana aku. sih? Itu siapa? Dia nengok-nengok ke sini loh. Udah tunggu sini aja dulu Feli ya. Ada apa sih Mas sebenarnya? Jagain Mbaknya dulu ya. Enggak nanti biar nggak jadi emosi supaya Mbak Itu juga siapa? nanti tetap sehat, nggak kenapa-kenapa ya. Itu siapa emangnya? Itu adalah Ya udah turun yang dong. akan memberikan informasi tentang Ya Anton. udah turun buruan deh kamu. Gue masuk ke dalam ke rumahnya Mas Dito, di situ Mas Dito cerita semuanya. Halo Mas, misi Mas. Ya, selamat malam. Iya, Mas mau nanya tentang Mas Anton bisa? Mas Anton. Iya. Anton ini ada fotonya sebentar. Nah, pas kita lagi ngobrol tiba-tiba di depan itu ada keributan. Kenapa ini ada keributan? Ya, kameramen ngomong ke gua, man itu tadi ada Anton di depan. Handphone saya di sana. Hah? Saya di Antv Mas. Iya. Mas Anton. Itu siapa? Loh, itu Mas Anton. Mas Anton. Dan Feli sama klien kita Nina berusaha teriak-teriak di situ, berusaha manggil Anton dan kemudian berusaha ngejar Anton di situ. Udah. Kenapa? 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 Ada apa? Hah? Ada apa sih? Apaan? Apa nih ribut-ribut rumah saya? Apaan ribut-ribut rumah saya ngapain? Enggak, di sana tadi ada Anton kan? Tadi saya tanya Anton, masalah Anton tadi. Jadi Anton udah datang barusan? Iya. Bener serius? Iya. Astagfirullahaladzim. Udah jauh belum ya? Buruan. Mas Anton. Mas Anton berhenti. Ya Allah. Itu benar-benar dikit lagi. Berarti itu bener rumahnya Anton loh. Buktinya dia datang ke sana, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ayo cepet Jack, kejar Jack. Enggak,
Mas kan sama Anton kan? Kenal. Iya, terus Mas siapa namanya? Dito, saya Dito. Iya, Mas Dito kenal, ada tahu. Nah, saya kenal. Ya, tapi yang jelas nyari. Tadi Anton kesini ngapain tadi? Memang udah janjian, cuman saya nggak tahu kalau dia datang. Oh, berarti Mas tahu dong tempat tinggalnya Anton? Tahu? Boleh kita ke sana, Mas? Tadi istrinya nyariin, Mas, istrinya. Iya, istrinya bisa nggak? Ini mobil. Iya, di mobil istrinya, bisa nggak kita ke sana? Susul. Iya, susul lagi. Udah pakai mobil saya aja. Oh, mobil Mas ya? Oke, langsung. Buru-buru gue kejar di situ. Gue sama Mas Dito berusaha untuk ngejar Nina dan berusaha untuk ngejar Feli. Supaya mau dijelasin semuanya. Mas, cepetan dong. Ya Allah. Sabar Mbak, ya Allah. Sabar Mbak. Jack, buruan lama Mbak. Jack, cepetan. Jack, masa nggak dapet sih Jack? Ya Allah. Buruan dong Mas. Kejar Mas. Bisa nyetir nggak sih Mas? Aduh, udah. Tenang. Nah, ini kemana dia? Kemana itu? Dia ke kiri Jack. Buruan, kita juga ke kiri Jack. Ya Allah, Jack, gimana sih? Lama banget sih. Tuh kan gimana? Makanya salah aja, Mas. Aduh, harusnya dari tadi bisa dapet ini. Gimana? Mandala di mana nih Mandala? Lah, bentar. Mas Anton. Dan sebenarnya hubungannya apa sama Anton? Anton tuh ada ipar aku, Mas. Hah? Ada ipar aku dia. Adik ipar loh. Berarti Mas ini kakaknya Itu bapaknya Nina. Nina. Loh, berarti kok Nina nggak tahu di situ tadi tempat tinggalnya Mas? Nggak tahu, kita kan udah lama nggak ketemu, Mas. Maksud kandung? Adik kandung. Berarti, nah, bentar saya hubungin Nina dulu ya. Dia kan sama si Feli tadi ngejar Mas Anton. Jadi mereka tadi kayaknya ngejar Anton tadi ya, kameramen ya? Ya, gue kontak Feli di situ. Gue bilang, Fel, jangan dikejar lagi. Percuma. Kita mau jelaskan semuanya di sini. Halo, Fel. Halo? Ya tadi ngejar Anton kan? Iya, ngejar itu Anton beneran. Dapet nggak tadi? Nggak dapet, Man. Nggak dapet. Aku udah nyari-nyari, udah ngebut banget. Dia pakai motor langsung hilang gitu aja, langsung masuk gang kecil. Kita nggak bisa ngejar pakai mobil. Ini di mana sekarang? Iya, ini aku juga menuju sana sama. Ya sama juga. Ini jadi gini, nanti ntar diomongin deh semuanya ya. Ntar di Sherlock ya. Iya, ya udah. Yaudah, kamu Sherlock ya. Iya, aku sama kalian kesana. Ntar suruh tim yang lain aja buat nyusulin dia. Oke, thank you. Akhirnya kita janjian di suatu tempat dan Feli pun putar balik. Dia mau ketemu sama gue dan juga ketemu sama Mas Dito untuk menjelaskan semuanya di situ. Ya udah. Ini Mbaknya tenang dulu. Mas. Nah, ini Mandala udah Sherlock nih. Mas, tolong. Akhirnya setelah Feli sudah sampai tempat yang kita maksud dan gue juga sama Mas Dito menuju ke tempat yang sudah ditentukan, di situ barulah ini Mas Dito berusaha untuk pelan-pelan bicara sama Nina. Nah itu Bang, mobilnya Bang. Ini mobilnya udah ini. Ini Mbak ya, itu Nana itu Mandala udah datang. Itu Mandala udah datang kok Mbak. Jadi kalau bisa lepas begitu sih? Iya, habis itu kan dia lewat jalan kecil, mobilnya udah nggak bisa masuk. Kalau dia lewat jalan kecil, mobilnya udah nggak bisa masuk. Ini siapa? Ini Dito. Siapa Dito? Kakaknya Nina. Kakak. Sebentar. Ayo, Coba deh, keluar sini deh. keluar deh, coba deh. Kakak, jadi kakak sih? Nina awalnya bingung, awalnya heran. Kenapa ini? Kan saya pengen nyari suami saya kok malah seperti ini. Kakak. Aduh, sandiwara apa lagi sih ini, Mas? Ya, jadi sebenarnya Mbak Nina punya kakak kandung. Aku itu anak sebatang kara, Mas. Orang tua aku udah meninggal. Harus berapa kali aku jelasin? Kenapa harus jadi berbelit-belit kayak gini ya? Aku kan cari suami aku. Terus masalah orang tuanya, ada lagi yang aku, ibu aku. Orang tua kamu masih ada. Berarti orang tua Nina juga masih ada. Loh, kenapa selama ini pada diem semua ngebiarin Nina
Sendiri yang biarin dia sampai segede ini loh. Ngebiarin Mbak, aku nyari-nyari tapi gak pernah ketemu. Kalian semua jahat. Itu bukan sayang sama aku. Aku udah nyari kamu, Dek. Udah nyari kemana-mana, 25 tahun. Sekarang untung aja ada suami kamu yang nyari-nyari aku. Mana Mas Anton? Mana? Jadi Mas Anton selama ini sebenarnya yang ngebantuin ini. Ya, jadi Mas Anton selama sebulan ini bukannya pergi, Mbak. Tapi dia membantu mencariin orang tuanya, Mbak. Kenapa harus berbelit-belit kayak gini, Mas? Enggak, Mas Anton kasihan. Karena takutnya kalau dia cerita kondisi Mbak, takutnya malu banget. Dito bilang, saya ini kakak kandung kamu nggak usah khawatir. Saya antar kamu kepada suami kamu. Nanti kita jelasin semuanya. Suamimu ada di sini. Kita cari sekarang. Yuk ikutin. Kita cari ya. Ikutin kita yuk. Udah, tenang. Gimana? Kamu tenang. Yuk. Tenang ya. Mas Dito tahu tempatnya kan? Tahu Mas. Yuk. Ya udah Mas. Yuk konvoy aja. Mana Pak tempatnya? Ini sih. Di mana di situ? Ayo Mbak, turun Mbak. Tempat apa ini? Sabar dulu ya Mbak, sabar. Nanti kita mau kasih tahu sesuatu. Ya ada sesuatu yang penting banget ini. Mbak harus ngerti dan Mbak harus meyakini ini. Ya ini suatu hal yang penting banget. Mas mana Mas? Nah, pas sampai di tempatnya Anton, Dito menuntun kita di situ dan Dito kemudian bilang itu Anton. Mas Anton! Mas Anton! Kamu kemana aja, Mas? Kamu sebulan gak pulang, gak ngabarin aku. Kamu kemana? Kamu selingkuh. Kamu udah nikah sama Sisil. Atau kayak gimana, Mas? Jelasin sama aku, Mas. Sama Sisil itu nggak ada apa-apa. Bohong! Bohong! Kamu bohong! Gak mungkin suami itu ninggalin istri sebulan tanpa kabar kalau gak ada alasannya. Aku sama Sisil nggak ada apa-apa. Bohong! Siapa Sisil, Mas? Kamu sering makan sama dia. Aku baca semua chat WhatsApp. Kalau saya kamu gak bakal ninggalin aku sebulan. Aku cari kamu kemana-mana, kamu gak tahu. Sebenarnya aku sama Sisil itu nggak ada apa-apa. Dia hanya teman kantor aku. Dan aku minta tolong sama dia. Penting aku kasih tahu kalau aku itu kemana. Ini demi kamu semua. Aku cari kamu ke rumah saudara. Ke semua teman-teman kamu, nggak ada yang tahu kamu di mana. Ada apa ini Mas sebenarnya? Mereka itu bohong semua. Kamu yang bohong. Dia pergi dari rumah karena ini untuk keperluan istrinya. Dia nggak tega bilang sama istrinya kalau dia pengen membantu mencari kebenaran tentang orang tua kandung dari Mbak Nina. Dia nggak tega kalau ternyata benar Mbak Nina ini adalah anak angkat. Dia nggak tega kalau nanti ternyata bisa menyakitin Mbak Nina yang menyebabkan bisa masuk rumah sakit. Dia nggak tega. Mama kamu kasih tahu kan? Untuk cari orang tua kandung kamu. Dan selama ini mama kamu nutupin semua. Biar kamu nggak kayak gini. Mama kamu kesian sama kamu dengan penyakit kamu. Udah aku antar sama seseorang. Kamu ikut apa ya? Pasti kamu bakal tahu. Akhirnya ditunjukin sama Anton. Dan pas ditunjukin sama Anton dan dijelaskan bahwa itu adalah ibu kamu, Nina kaget di situ.
aku dikasih mana sama kamu yang udah meninggal untuk mencari dan menemukan ibu kamu yang sebenarnya. Biar aku bukan ibu kamu. Apa? Ibu! Ibu! Aku gak tahu sama ini ibu kemana. Aku gak ngerti semua jalan ceritanya. Ibu, kenapa sama